Di tengah ketidakpastian hidup, bersyukur ada Allah yang pasti. Allah yang pasti hadir, pasti menyertai. Allah yang pasti memberikan kekuatan dan juga pengharapan. Dan meskipun berjalan dalam kegelapan, tetapi selama kita berjalan bersama dengan Allah, ada suatu kepastian daripada berjalan dalam terang sendirian. Mari merenungkan penyertaan Allah dan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Kau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus
memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Kau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan sungguh tidak berkesudahan. Kasih-Mu sungguh nyata, sehingga pagi hari ini ya Tuhan kami boleh menikmati indahnya kehidupan ini. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang terus menjamah setiap hati dan kehidupan kami semua. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, kehidupan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan akan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan 23. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi,
damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah merayakan Paskah, yaitu memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib, bahwa ia sudah bangkit, ia memberikan kemenangan, memberikan pengharapan kepada setiap kita semua. Namun kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, sesungguhnya hari-hari ini banyak orang yang sedang mengalami ketakutan di dalam kehidupannya. Dengan adanya wabah virus corona saat ini telah mengubah berbagai macam tatanan sosial yang ada di muka bumi ini. Bahkan negara-negara yang maju, yang kaya, seolah-olah tunduk pada yang namanya corona ini. Ekonomi jatuh, nilai rupiah merosot. Gereja-gereja yang setiap hari Minggu dipenuhi dengan banyak orang yang beribadah kepada Tuhan. Tapi sekarang ini, jarang sekali terdengar nyanyian-nyanyian rohani yang meninggikan, yang mengagungkan nama Tuhan. Mal-mal, tempat hiburan yang setiap hari pada dikunjungi orang, sekarang ini sepi. Kekayaan yang biasanya dapat mengatur, bahkan dapat membeli segala sesuatu, seolah-olah tak berdaya. Ya, sekarang ini banyak orang yang mengalami ketakutan, mengalami yang namanya kekecewaan, mengalami yang namanya kecemasan dalam kehidupan. Takut kehilangan akan pekerjaan. Takut akan masa depan. Takut usahanya gagal. Takut dengan masa depan seolah-olah tidak ada harapan lagi. Dan inilah yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Meskipun dunia ini sedang dilanda wabah virus corona, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita semua, agar kita ini tidak larut di dalam kecemasan, kita tidak larut di dalam ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan dalam kehidupan ini. Memang, saudara, di dalam Alkitab dikatakan bahwa setelah kebangkitan Yesus, para murid-murid juga mengalami yang namanya ketakutan tadi. Meskipun mereka ini sudah mendengarkan pengajaran Tuhan secara langsung, tetapi ketakutan itu juga dialami oleh mereka. Tetapi ketakutan yang dialami oleh para murid-murid ini bukan masalah pekerjaan. Bukan takut tidak bisa makan. Bukan takut karena virus dan seterusnya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa mereka memang mengalami ketakutan, tetapi takut oleh karena ancaman orang-orang Yahudi. Dan tentu juga dari tentara orang-orang Romawi pada saat itu. Itulah sebabnya di tengah ketakutan, di tengah ketidakpastian, mereka kehilangan harapan seolah-olah tidak berdaya. Bahkan pengajaran Yesus yang pernah mereka dengarkan, seolah-olah tidak mampu memberikan jawaban apa-apa. Tidak mampu memberikan solusi apa-apa di tengah ketakutan dan ketidakpastian tadi. Namun ada berita baik yang sangat luar biasa. Yang tentu tidak pernah mereka duga sebelumnya. Tidak pernah lihat. Alkitab mengatakan bahwa
Di tengah malam itu, di tengah ketakutan itu, di satu tempat yang terkunci, Yesus datang di tengah-tengah mereka menembus ruang dan waktu. Untuk apa Bapak Ibu? Bahwa Yesus datang pada mereka, menjumpai mereka, bertemu dengan mereka dan memberikan salam kepada mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Bukankah ini adalah satu berita yang baik? Berita yang menguatkan, yang melegakan hati mereka. Dikala mereka mengalami yang namanya ketakutan dan kecemasan dalam kehidupan mereka. Inilah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dampak kehadiran Tuhan Yesus tengah-tengah mereka. Yang pertama adalah memberikan damai sejahtera. Memberikan sukacita kepada mereka. Oh, ini luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini, yang namanya damai sejahtera itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Mengapa saya katakan demikian? Karena pikiran perasaan kita ini sudah dikuasai dengan kecemasan dan ketakutan yang begitu luar biasa. Apalagi dalam bulan-bulan ini Bapak Ibu ada banyak warga binaan yang sudah menjalani 3/4 masa tahanan. Mereka dibebaskan untuk meminimalisir supaya mereka tidak terkena virus corona ini. Sebagian orang mengalami kekhawatiran, ketakutan. Jangan-jangan nanti setelah mereka keluar dari tahanan itu mereka melakukan tindakan kriminal, melakukan tindak kejahatan. Dan memang benar Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu sebuah stasiun televisi memberitakan bahwa ada sebuah restoran Kota Depok yang dirusak oleh ex-napi ini. Demikian juga di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 saat ini, banyak orang yang kena PHK, yang harus dirumahkan. Mereka berpikir bagaimana nanti dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Orang bisa melakukan tindak kejahatan ketika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhinya. Belum lagi ada semacam kekhawatiran, ketakutan bagaimana kalau situasi ini terus berlangsung lama. Apakah tidak menimbulkan kejahatan di tengah-tengah masyarakat ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat saat ini. Kecemasan, ketakutan itu melanda setiap manusia. Yang kaya takut dengan harta kekayaannya. Yang miskin, yang kekurangan, takut kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah kecemasan, ketakutan, seperti saat ini, sesungguhnya firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua, bahkan kepada para murid-murid yang mengalami ketakutan pada waktu itu, mengingatkan kepada setiap kita semua, janganlah takut, supaya kita ini tidak dikuasai oleh rasa takut itu sendiri. Sebab ketika kita ini mengalami ketakutan yang berlebihan di dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu telah mengalahkan iman percaya kita. Mengalahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab lalu berkata, jangan takut dan jangan takut. Dan berulang kali firman Tuhan mengatakan jangan takut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Yesus yang bangkit itu tidak memberikan kecemasan, ketakutan kepada kita. Tetapi Yesus yang bangkit itu memberikan pengharapan kepada kita. Memberikan kemenangan kepada kita semua. Itulah sebabnya ada satu lagu yang mengatakan bahwa sebab dia hidup,
ada hari esok yang luar biasa. Yesus yang bangkit itu tidak memberikan ketakutan kepada saya dan kepada Bapak Ibu, tapi memberikan kemenangan. Itulah sebabnya dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Yesus datang memberikan damai sejahtera, bahkan diulang 2 kali. Dan itu menunjukkan betapa pentingnya mereka tengah ketakutan itu membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Berita yang membahagiakan, berita yang melegakan bagi para murid-murid. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, mari kita dengan sungguh-sungguh terus beriman, artinya percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa Ia adalah Tuhan, Ia adalah Tuhan yang harus kita sembah dalam kehidupan kita. Kita harus percaya dengan segenap hati kita bahwa Ia yang bangkit itu juga yang hadir, yang menyapa setiap kita semua. Kehadirannya adalah wujud bahwa Dia sangat peduli kepada saya dan kepada Bapak Ibu. Kehadirannya itu menunjukkan bahwa Ia memperhatikan kita. Dia mau menolong kita di tengah situasi yang sangat sulit seperti saat ini. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa kehadirannya itu terus menyapa, dekat dengan kita, memberikan damai sejahtera, dan memberikan sukacita kepada saya dan Bapak Ibu semua. Inilah berkat pertama yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa Yesus yang bangkit itu memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Berkat yang kedua daripada bacaan firman Tuhan ini adalah Yesus yang bangkit itu, Yesus yang hadir itu memampukan kita, memampukan saya. Dia memberikan kemampuan kepada kita semua. Ayat yang ke-22, saya sarikan bahwa terimalah Roh Kudus, kata firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh para murid selanjutnya. Kalau seandainya Yesus tidak datang dan memberikan sapaan damai sejahtera kepada mereka, mungkin mereka akan terus bersembunyi dan mereka akan terus mencari tempat yang aman oleh karena kejaran orang-orang Yahudi pada waktu itu. Apakah mereka akan membentuk kelompok kecil dan kemudian memberitakan Yesus yang bangkit itu dengan cara bersembunyi? Saya tidak tahu. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan kembali bahwa setelah Yesus yang bangkit, yang datang menyapa itu, yang memberikan damai sejahtera kepada para murid-murid itu, memberikan suasana hati yang sangat luar biasa. Para murid-murid yang mengalami ketakutan itu merasakan satu sukacita yang sangat besar. Melihat, mendengar, dan Yesus sendiri yang datang. Suasana ketakutan berubah menjadi sukacita yang besar karena Yesus memberikan damai sejahtera. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja, Bapak Ibu. Yesus tadi berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa Yesus yang bangkit itu memberikan perlindungan kepada para murid-murid. Yesus yang bangkit itu menyapa, memberikan pendampingan, memberikan kemampuan kepada mereka, memberikan keberanian kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka pun memberitakan akan kebangkitan Yesus. Bukankah ini suatu berkat yang sangat luar biasa?
Yesus yang bangkit memberikan damai, menyapa mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kemampuan kepada mereka supaya mereka turut memberitakan berita kebangkitan Yesus itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam konteks seperti sekarang ini, sesungguhnya Tuhan memanggil kita, mengutus kita untuk turut serta memberitakan kabar sukacita itu kepada sesama kita. Tentu kabar sukacita itu tidak semata-mata berbicara tentang ayat-ayat suci. Kemudian kita bacakan kepada mereka. Atau membacakan kata-kata yang indah, tidak. Tapi Tuhan mau agar kita pun memberitakan, melakukan dengan cara-cara yang berbeda. Cara-cara yang lain. Yaitu dengan cara hidup berbagi dengan sesama. Membagikan sesuatu kepada sesama, entah itu berupa materi kita, entah itu berupa benda kita kepada orang-orang yang ada sekitar kita, yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya sangat senang Bapak Ibu terberkati ketika membaca, melihat, mendengar dalam situasi seperti saat ini. Gereja dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Banyak gereja-gereja yang dipanggil menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di gereja-gereja yang berbagi sembako kepada warga-warga yang miskin. Berbagi makanan kepada mereka yang membutuhkan. Berbagi alat kesehatan. Bahkan ada gereja yang tempatnya dipakai untuk merawat mereka yang sakit. Inilah panggilan yang sangat luar biasa. Inilah kabar baik yang harus kita bagikan, kita ceritakan kepada sesama. Dan itu sungguh memberkati. Bahwa gereja dipanggil bukan hanya supaya gereja ada dalam satu lingkup gedung gereja saja. Tapi dipanggil keluar menjadi berkat bagi sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah peristiwa kebangkitan Tuhan. Peristiwa kehadiran Tuhan ternyata mau mengingatkan kepada kita semua. Agar kita yang hidup pada hari-hari ini diajar untuk bersaksi, memberitakan kabar sukacita itu dengan tindakan yang nyata kepada sesama kita. Apalagi di tengah situasi seperti saat ini Bapak Ibu, Tuhan yang telah bangkit itu, yang telah memelihara kita, yang telah memberikan shalom kepada kita, mengingatkan agar kita ini terus berbagi kepada sesama. Mungkin tidak seberapa yang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Tapi ketika kita memberi dengan senang hati, dengan tulus, dengan sukacita, pasti itu sungguh sangat berarti. Saya mendapatkan tulisan yang sangat menarik Bapak Ibu. Tulisannya begini. Jika kamu belum bisa menolong semua orang, setidaknya kamu bisa menolong satu orang saja. Jikalau kamu tidak bisa menolong sepanjang waktu, ya setidaknya kamu bisa sekali waktu saja kamu bisa memberikan pertolongan pada orang lain. Jika kita tidak bisa menjadi pemberi, ya jadilah penyalur pertolongan itu. Pertolongan sekecil apapun pasti sangat berarti bagi mereka yang hidup di tengah pandemi saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang telah dipanggil oleh Tuhan,
Mari kita bersama-sama kita akan mengimani dengan sungguh-sungguh panggilan itu. Kita yang telah menerima damai sejahtera itu. Bahkan Tuhan yang hadir, yang datang itu juga mengingatkan kepada kita semua. Mengingatkan kepada saya dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Mengingatkan, memampukan kepada kita semua. Untuk apa? Agar kita ini juga melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Sebagai satu bentuk berita sukacita. Berita bahagia. Dan agar kita juga melakukan hal ini sebagai satu wujud bahwa kita sudah menerima panggilan itu, menerima damai sejahtera itu. Dan kita dimampukan oleh Tuhan untuk menyaksikan berita yang baik. Sebagai bukti bahwa kita punya Tuhan yang bangkit. Tuhan yang menolong. Tuhan yang memelihara kita setiap waktu. Dan ini harus kita imani. Dan kalau Tuhan memanggil, memampukan kita, mari kita juga pun belajar berbagi kabar sukacita itu dengan kabar baik. Berbagi dengan tindakan yang nyata, dengan apa yang mungkin yang bisa kita bagikan kepada sesama kita. Inilah dua hal yang dapat saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Melalui berita kebangkitan Tuhan, Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kiranya Bapak, Ibu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua mendapatkan berkat bahwa kehadiran Tuhan itu bukan hanya memberikan damai sejahtera kepada kita semua, tapi juga memampukan, memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan aksi yang baik sebagai bukti bahwa Yesus yang bangkit itu, yang senantiasa mengasihi, menyertai kita, mengajarkan kepada kita, memampukan kita untuk memberitakan. Dan bentuk berita itu adalah kita belajar untuk berbagi kasih dengan sesama. Dan biarlah berita baik ini menjadi berkat bagi setiap kita semua. Kabar baik yang kita terima itu memampukan kita. Dan biarlah terus menguatkan kepada saya dan kepada Bapak Ibu semua. Dan ini satu tugas yang penting yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Bahkan setiap kita yang mendengarkan, mendapatkan berita, mendapatkan berkat melalui kebenaran firman Tuhan, dan dimampukan untuk melakukan tindakan yang nyata. Berbagi sebagai bentuk wujud kesaksian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena berita damai sejahtera itu Tuhan telah nyatakan kepada setiap kami semua. Dan lebih dari itu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau hadir menyapa kepada para murid-murid, juga kepada setiap kami semua. Bukan hanya memberikan damai sejahtera, bukan hanya sukacita, tapi Engkau sendiri yang memampukan kepada kami semua untuk kami boleh belajar untuk berbagi. Berbagi kasih kepada sama sebagai bentuk, sebagai wujud berita sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Mampukan kepada setiap kami semua ya Tuhan. Biarlah berita damai sejahtera itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami semua di tengah-tengah tantangan virus corona saat ini. Kami sungguh-sungguh merasakan ketenangan karena kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan juga ajarkan kepada kami ya Tuhan di tengah situasi kondisi saat ini. Kiranya kami dimampukan untuk berbagi kasih sebagai wujud cinta kasih kami kepada sesama. Karena Engkau sudah menjumpai setiap kami semua dan Engkau sendiri sudah memampukan kepada kami. Terima kasih Bapak, ajar kepada kami untuk melakukan yang terbaik, berbagi kepada sesama sebagai wujud satu kesaksian yang hidup. Kesaksian kami sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami menyerahkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap kami semua yang diberkati
mendengarkan akan firman-Mu pada pagi hari ini, merasakan berkat yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini dan aktivitas kami selanjutnya di dalam pimpinan Tuhan. Berkati keluarga kami semua, rumah tangga kami semua, dan biarlah kami tetap terpelihara oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur berkat firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.